Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukti binti Arifah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja melalui praktik pembelajaran pada materi menampilkan sikap sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai, kau beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Afifah hadir. Ahmad Fauzan hadir. Almira, Anissa izin. Ataya hadir. Aurel, Karisa, Chandra, Deva, Dino, Erisa hadir. Fahriza hadir. Fatur, Lulu, Lutfi, Muammar, Rizky, Ihsan, Yasir, Mutiara, Nawiatul. Silahkan kalian periksa kanan kirinya masih ada kotoran tidak. Nah, sekarang cek kerapian kalian. Sudah dimasukkan belum bajunya? Sudah rapi belum? Nah, sekarang silahkan kalian keluarkan buku dan alat tulisnya. Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional dulu untuk membangkitkan semangat dan motivasi kalian. Silahkan yang menjadi dirijen untuk maju ke depan. Nah, sekarang silahkan semuanya untuk berdiri. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah menang. Silahkan duduk kembali. Nah, lagu ini sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya.
bahwa kita harus bergerak terus, maju terus untuk mencapai tujuan dari bangsa Indonesia ini. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu caranya dengan menaati peraturan perundang-undangan, menaati peraturan hukum yang ada di Indonesia. Nah, kalau kalian sebagai seorang pelajar berarti harus menaati tata tertib sekolah. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, tentang implementasi undang-undang, tentang melaksanakan dan mempertahankan undang-undang. Ada yang mau menyatakan pendapatnya? Oke. Ya, silakan Deva berdiri. Materi minggu lalu tentang implementasi undang-undang dasar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pasal 31 tentang pendidikan, pasal 29 tentang agama, pasal 34 tentang jaminan sosial, dan pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Kasih tepuk tangan buat Deva. Nah itu ya, itu adalah materi yang minggu lalu kita pelajari, yaitu tentang implementasi undang-undang dan cara mempertahankan undang-undang itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini gambar tentang apa ini? Ya silahkan Isna ini. Gambar tersebut menjelaskan tentang anak pelajar yang menyeberang jalan di zebra cross. Hal ini mengikuti peraturan undang-undang. Iya. Terima kasih Isna ini. Tepuk tangan buat Isna ini. Iya ya, benar yang dikatakan Isna ini ya. Ini merupakan gambar seorang siswa yang menyeberang melalui zebra cross. Berarti ini termasuk melanggar atau mematuhi hukum? Nah, ini sesuai dengan KD yang akan kita pelajari, yaitu KD 3.3 tentang memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, mengapa penting? Nah, KD ini penting untuk kita pelajari karena akan menumbuhkan ketaatan pada hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, terkhususnya kalau kalian sebagai seorang pelajar, yaitu dengan mematuhi tata tertib sekolah. Tujuan pembelajaran hari ini, silahkan Lulu, ayo. 1. Melalui tayangan file PowerPoint, siswa mampu memahami makna peraturan perundang-undangan nasional dengan benar. 2. Siswa mampu mengurutkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia dengan tepat. 3. Siswa mampu menganalisis pelanggaran tata urutan perundang-undangan di Indonesia dengan cermat. 4. Siswa mampu menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan dengan tepat. Hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di mana nanti kalian akan ibu bentuk kelompok dan di dalam kelompok itu kalian akan berdiskusi. Setelah itu nanti kalian akan bermain peran untuk memainkan peranan tentang permasalahan yang sudah kalian diskusikan bersama kelompoknya. Nah, di sini ibu juga akan menilai kalian dari 3, yaitu dari pengetahuan, kemudian dari sikap, kemudian juga pada aspek keterampilan. Beberapa peraturan dalam pembelajaran ya. Yang pertama, ibu mohon saat ibu menjelaskan kalian dapat memperhatikan dengan seksama, jangan bercanda ataupun bermain sendiri. Kemudian yang kedua, karena kalian hari ini membawa HP, jadi tolong gunakan HP kalian secara bijak. 3, 2, 1. Sudah, silahkan dikerjakan. Sudah ya, kita akhiri ya. Ini adalah mapping pembelajaran hari ini. Pertama tentang makna peraturan perundang-undangan, yang kedua tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan yang ketiga adalah sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu tentang makna ataupun
hakikat dari peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang tertulis yang ditetapkan oleh lembaga negara ataupun pejabat yang berwenang dan dilakukan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, ini tentang hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, ini di Indonesia itu mengalami beberapa kali perubahan. Nah, sekarang itu diatur dalam ya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada berapa ini? Ada 7 ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, ya, ketetapan MPR. Kemudian yang ketiga, ya, undang-undang atau Perpu. Kemudian yang keempat adalah peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, undang-undang itu adalah hukum dasar atau konstitusi dalam dunia hukum di Indonesia. Nah, UUD ini merupakan hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang ketujuh ada Perda Kabupaten atau Kota. Kalau kabupaten atau kota siapa yang memimpin? Bupati atau wali kota. Berarti yang menetapkan Perda Kabupaten atau Kota adalah Bupati atau wali kota bersama DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Sikap sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, sikap ini kita terapkan di berbagai lingkungan. Ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan bangsa dan negara. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga itu berarti kita harus mematuhi peraturan yang ada di keluarga. Nah, setiap keluarga itu kan pasti memiliki peraturan yang berbeda-beda ya. Peraturan yang ada di keluarganya. Contohnya saat bermain ingat waktu. Itu adalah contoh peraturan dari Pita ya. Oke, tepuk tangan untuk Pita. Nah, jadi contoh peraturan keluarga yang ada di rumah Pita itu adalah saat bermain itu harus ingat waktu. Jangan sampai kalian pulang terlalu malam. Di lingkungan sekolah berarti kita harus menaati tata tertib yang ada di sekolah. Oke, yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Nah, berarti kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Misalkan kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian jangan merokok di sembarang tempat. Seperti itu ya, karena itu dapat mengganggu orang lain. Kemudian yang keempat yaitu ada di lingkungan bangsa dan negara. Kan Almira? Contoh peraturan di lingkungan bangsa dan negara adalah membayar pajak tepat waktu dan menaati peraturan lalu lintas. Oke, terima kasih Almira. Silahkan duduk kembali. Nah, itu ya, jadi contoh yang ada di lingkungan bangsa dan negara itu contohnya adalah membayar pajak tepat pada waktunya dan juga mematuhi rambu-rambu ataupun mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Silahkan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok PKN ya. Oke, sekarang silahkan kalian bentuk kelompok. Nah, mohon meja dan kursinya untuk diangkat ya, jangan diseret. Silahkan kalian cermati video berikut.
Ada yang mau berpendapat itu videonya tentang apa? Ya, silahkan. Ada seorang pelajar yang sedang melakukan polisi namun dirinya malah marah-marah. Tepuk tangan buat Lutfi. Nah, benar ya? Benar apa yang dikatakan Lutfi, bahwa video ini berisi tentang seorang pelajar yang ditilang ataupun melanggar peraturan tetapi justru malah marah-marah. Nah, berarti itu melanggar peraturan apa? Oke, silahkan Lulu. Melanggar peraturan undang-undang lalu lintas. Iya, terima kasih Lulu. Silahkan duduk kembali. Nah, itu ya. Jadi, itu merupakan melanggar undang-undang lalu lintas. Kemudian, bagaimana sih solusinya supaya tidak terjadi seperti yang ada dalam video tersebut? Oke, silahkan kita. Jika masih di umur 17 tahun ke bawah, lebih baik tidak usah mengendarai dulu. Dan sebaiknya jika ingin pergi ke suatu tempat atau ingin berangkat sekolah, diantar atau menggunakan ojek online. Nah, jadi benar apa yang dikatakan oleh teman kalian ya. Saat kalian belum berumur 17 tahun, belum mempunyai SIM, surat izin mengemudi, itu diharapkan jangan mengendarai sepeda motor sendiri. Jadi kalau mau berangkat sekolah, itu kalian bisa menggunakan apa tadi? Aplikasi online ataupun ojek online. Karena kan sekarang ini sudah banyak sekali kan aplikasi online. Nah, kemudian kalau dekat kalian bisa juga berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda ontel. Nah, berarti seperti yang di video tadi patut dicontoh tidak? Tidak ya? Jangan sampai kalian mencontoh apa yang ada dalam video tersebut. Aku akan membagikan LKPD ya, yaitu lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nih, silahkan. Ibu akan menjelaskan petunjuk dari LKPD tersebut. Jadi nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa tema. Nah, jadi nanti kalian tuliskan temanya ya. Jangan lupa tuliskan identitas kalian. Kelompok berapa, kemudian nama anggotanya. Setelah itu dari tema, setelah Ibu akan bagi tema, nanti kalian silakan cari permasalahan yang berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian nanti kalian susun dialog untuk kalian bermain peran dengan sesama anggota kelompoknya. Oke, ini mulai dari kelompok 1. Berarti kelompok 1 dapat di lingkungan keluarga. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 di lingkungan sekolah. Silahkan kalian gunakan berbagai sumber ya. Bisa dari buku paket, kemudian dari sumber ajar yang sudah saya kirimkan di grup WA ya. Kemudian gunakan juga HP kalian secara bijak untuk mencari informasi yang berkaitan dengan tema yang sudah kalian dapatkan. Nah, dia setelah kayak gitu dia datang ke sana. Ketemu lah, ketemu lu. Kayak saya mau ketemu, mau bahas sesuatu. Terus kasih tahu, nah misalkan kalau udah kelar nih, udah kelar ya, udah kelar nih. Nanti Iksan tiba-tiba tuh kayak pulang gitu. Terus lu negur Iksan. Jangan, mendingan dia bareng sama ini aja. Jadi kayak ketemu di jalan. Jadi kayak Jadi gue kayaknya bawa Iksan pulang. iya ditangkep. Gitu aja. Oh iya. Berarti ini kantor polisinya Ganti warga aja, warga. Berarti enggak ini di sini berarti neneknya jadi Bu RT ya. Ya udah. Nah, iya ada itu kan dia sebelumnya jadi nenek. Nah, terus kan sebelumnya jadi kakak pertama. Menurut kalian coba ganti peran nggak atau apa? Apa dia? Hah? Hah? Di sini ntar kalian bertiga buang sampah sembarangan. Nah, terus aku negur, halo kalian lagi main ya? Kalau bisa saat bermain kalian membuang sampah pada tempatnya. Nanti Rina jawab ini nih, iya agar lingkungan rumah kita bisa bersih dan tetap terjaga. Misalkan contoh jadi moderator Jadi moderator dari pilihan. awal mulanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, terus kan nanti kan di awal itu menjelaskan kejadian ini nih, yang poin penting ini dulu, gitu. Jadi yang nanti moderator bacain ini baru bermain peran. Di peraturan yang dilanggar kan di sini aku mau bahas tentang kayak anak yang mengikuti tawuran gitu. Mungkin kan di undang-undang ada. Iya. Ada kayak juga yang menyambut yang itu boleh ditanyakan. Boleh. Jadi kan selain melanggar peraturan keluarga juga melanggar peraturan apa? Kelompok 3 gimana? Sudah sampai apa? Oh ya, berarti tentang menaati peraturan di lingkungan masyarakat, membuang sampah sembarangan. Berarti melanggar perda provinsi. Ya, boleh. Provinsi mana ini? Provinsi Jawa Barat gitu. Oke, ya, Provinsi Jawa Barat ya. Kelompok 4. Kelompok 4 bagaimana? Tentang di lingkungan Masyarakat tentang apa pelanggarannya kalian? membuat keributan di malam hari. Dua orang pemuda membuat keributan di malam hari sehingga warga sekitar sedang istirahat merasa terganggu. Oh, begitu. Terus siapa peranannya? Siapa saja? Si Fatur sama Fauzan Fatur jadi sama- dua orang pemuda yang membuat keributan. Terus si Tri Imam Tri Imam. Pak RT meluraikan kedua belah pihak ini. Oke, jadi Pak RT Imam. Kedua jadi tetangga yang merasa terganggu Oh, ya. sehingga melapor ke Pak RT. Oh, begitu. Oke. Sudah selesai ya? Kita akan bermain tebak gambar. Ini apa ini? Iya. Harimau, ya benar. Satu lagi ya. Apa ini? Cahaya apa? Cahaya apa, ayo? Hah? Salah, bukan. Cahaya surga. Iya, yang benar cahaya surga. Oke, sekarang berarti sudah siap maju ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menampilkan permasalahan di lingkungan masyarakat. Poin penting dalam permasalahan tersebut, dua orang pemuda membuat keributan di malam hari sehingga warga sekitar sedang istirahat merasa terganggu. Keributan ini karena dua belah pihak saling menghina satu sama lain. peraturan dilanggar yaitu pasal 503 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dua pemuda tersebut diamankan oleh Pak RT, lalu disidang terlebih dahulu. Jika kedua belah pihak belum berdamai, maka Pak RT akan memanggil pihak berwenang. Pembagian peran, Imam jadi Pak RT, Fatur Ardiansyah dan Ahmad Fauzan membuat keributan, Kaila dan saya Tiza Dwi Adelia menjadi warga yang merasa terganggu. Wih, anak Bapak Asep. Bapak lu jual galon ya. Apa lu gak terima, ha? Wah. Astagfirullah, ada apa ini? Kok ribut-ribut gini? Kenapa, Bu? Saya nggak tahu, Bu. Dari tadi mereka beribut. Panggil Pak RT saja. Pak RT, Pak RT. Ada apa ini? Ribut-ribut malam-malam. Ada apa? Jelasin. Dia apa tes bapak? Kamu udah beli gitu, saya nggak beli gitu. Jadi kamu bermaafan. Sekian dari penampilan kami, kesimpulannya adalah jangan membuat keributan di malam hari karena akan membuat masyarakat terganggu dan jangan saling menghina satu sama lain karena akan menyebabkan perpecahan. Sebelum menutup presentasi hari ini, adakah yang ingin bertanya? Sebaiknya solusi para RT dan warga sekitar agar tidak terjadi permasalahan seperti itu lagi. Pertama, memberi nasihat kepada dua orang tersebut agar tidak terulang lagi. Yang kedua itu membuat larangan, membuat keributan di malam hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tema permasalahannya menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat, sampah sembarangan. Peraturan yang dilanggar, peraturan daerah provinsi pasal 49 ayat 1B Provinsi Jawa Barat. Lalu solusi untuk menangani permasalahan tersebut, yang pertama ada menegur warga yang membuang sampah sembarangan. Kedua, menyediakan banyak tempat sampah. Yang tiga, hindari penggunaan kantong dan botol plastik. Yang keempat, memberikan sanksi kepada orang yang suka membuang sampah sembarangan meski sudah ditegur. Selanjutnya ada pembagian peran di sini. Yang pertama ada remaja yang sedang bermain dan membuang sampah sembarangan, yaitu Yasir, Davi, dan Rizky. Selanjutnya ada orang yang menegur atau warga agar tidak membuang sampah sembarangan, ada Deva dan Rina. Halo, kalian lagi main ya? Kalau main sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Ya, agar lingkungan rumah kita bersih dan tetap terjaga. Memangnya apa akibatnya jika membuang sampah sembarangan? Nanti lingkungan akan kotor dan tercemar. Dan juga bisa terjadi banjir karena saluran air yang tersumbat. Memangnya mau buang sampah melanggar peraturan apa? Ini melanggar peraturan daerah provinsi Jawa Barat pasal 49 ayat 1B. Baiklah, kami minta maaf dan kami akan membersihkan sampah kami ini dan kami berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan. Ya udah, bersihin sampahnya. Sampahnya bersihin. Buang sampahnya. Jadi kesimpulannya bahwa setiap warga masyarakat tanpa terkecuali harus membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan bersih dan terjaga dan terhindar dari bencana banjir seperti yang tertuang dalam peraturan daerah provinsi Jawa Barat pasal 49 ayat 1B. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Kan membuang sampah itu adalah hal yang tidak baik. Nah, kalau misalkan orangnya itu udah orang yang suka buang sampah sembarangan, dan dibilangin ke Mas Ria gimana? Nah, sebaiknya pemerintah memberikan sanksi tegas kepada orang tersebut. Meski sudah sudah ditegur dan diberi nasihat, mereka tetap ngayel. Harusnya RT atau warga setempat memberikan sanksi yang sepadan dengan perilaku mereka. Kami tutup presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan LKPD bertemakan permasalahan di lingkungan sekolah. Poin penting dalam permasalahan tersebut adalah seorang siswa yang datang terlambat pada saat upacara hari Senin dan beratribut tidak lengkap serta tidak memotong kuku yang kemudian dijegat oleh OSIS. Peraturan yang dilanggar: tidak menggunakan atribut yang lengkap saat akan upacara, terlambat masuk sekolah. Solusi untuk mengatasi permasalahan: tidak tidur terlalu lama agar tidak bangun kesiangan. Menyiapkan atribut pada malam hari. Pembagian peran: moderator Aura, OSIS Stefani, guru Carisa, murid yang terlambat Rianto dan Erisa. Pada suatu pagi di hari Senin, Stefani sedang menjaga gerbang sekolah karena tugasnya sebagai OSIS. Kemudian datanglah seorang siswa dan siswi yang terburu-buru masuk gerbang yang bernama Rianto dan Kami terlambat, apakah masih boleh masuk? Karena kalian sudah terlambat dan tidak menggunakan atribut lengkap, kalian tidak diperbolehkan masuk. Kemudian datanglah guru BK. Ada apa ini? Jadi ada murid terlambat yang tidak menggunakan atribut lengkap. Seharusnya kalian tidak bangun kesiangan dan tidak tidur terlalu malam. Dan pada malam harinya kalian mempersiapkan semuanya, termasuk buku dan atribut-atributnya. Baik Bu, saya tidak akan terlambat lagi Bu. Setelah itu, Rianto dan Erisa diperbolehkan masuk dan mengikuti upacara bendera. Kesimpulannya adalah pada hari Senin seorang siswa dan siswi terlambat masuk sekolah dan tidak beratribut lengkap yang melanggar tata tertib sekolah. Hal ini dapat diatasi dengan cara siswa dan siswi tidak tidur terlalu malam dan menyiapkan keperluan sekolahnya pada malam harinya atau pada pagi harinya. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Hah? Apa? Bisa ulangkan?
paling tersakiti. Kalau hal tersebut itu mungkin bisa dipanggilkan orang tuanya dan dia mendapatkan sanksi, dan juga bisa kayak panggilin orang tuanya untuk menasihatinya gitu. Atau mungkin mendapatkan edukasi dari guru-gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD bertema permasalahan di lingkungan keluarga. Poin penting dalam permasalahan tersebut adalah anak yang melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya. Peraturan yang dilanggar. Peraturan yang dilanggar adalah peraturan di lingkungan keluarga yang melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap orang tuanya. Solusi untuk mengatasi permasalahan: 1. Berikan kasih sayang yang lebih. 2. Ajak berkomunikasi anak. 3. Dorong untuk anak meminta maaf. 4. Tanamkan karakter yang baik pada anak sejak dini. Pembagian peran dalam dialog kami adalah Rizky sebagai ayah, Aurel sebagai ibu, Adlina sebagai adik, dan Fahriza sebagai kakak. Ayah, aku minta uang 100 juta. Ayah nggak punya uang sebanyak itu. Alah nggak peduli, pokoknya besok harus ada. Kalau besok belum ada, rumah ini aku jual. Astaga, benar kata ayahmu itu, nak. Budak ayah nggak punya uang sebanyak itu. Alah nggak peduli banget loh. Permasalahan ini jelas-jelas melanggar peraturan di lingkungan keluarga. Orang tua telah memberikan kasih sayang semasa kecil. Perilaku ini tidak patut ditiru. Seharusnya anak mengingat jasa-jasa orang tuanya, menghormati orang tuanya, dan menjaga orang tuanya dengan baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Siapa yang ingin bertanya? Tanggapan kalian tentang anak yang durhaka kayak menganiaya orang tua itu kayak gimana? Pasti itu buruk. Orang tua sudah menjaga kita dari kecil, memberi kasih sayang yang lebih. Tapi kita sebagai anak durhaka terhadap orang tua, itu jelas-jelas tidak patut ditiru ya. Presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kalian pinter-pinter semua ya dalam bermain peran ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Tadi di lingkungan keluarga ada yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi jangan sampai ya kalian melakukan hal seperti itu ya. Kalian harus ingat bahwa kalian itu sudah diberikan kasih sayang yang luar biasa oleh orang tua. Kemudian di lingkungan sekolah ada yang datang terlambat. Nah, kalian sebagai siswa jangan sampai seperti itu, harus menaati peraturan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat tadi contohnya ada yang membuang sampah. Kan akibatnya kalau banjir kan kita juga kan yang rugi. Nah, makanya kalian jangan sampai membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau di lingkungan bangsa dan negara tadi yang terakhir ya, yaitu misalnya ada siswa yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Nah, dan juga belum mempunyai SIM ya. Nah, itu termasuk pelanggaran undang-undang lalu lintas. Nah, nih Ibu akan kasih hadiah kepada kelompok yang main perannya paling bagus, yaitu kelompoknya Pita. Nih, tepuk tangan. Bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Kita hari ini belajar tentang apa? Tata urutan perundang-undangan. Iya, tata urutan peraturan perundang-undangan. Ayo, ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Rizky. Sesuai tata urutan perundang-undangan diterapkan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan negara. Ya, jadi tata peraturan perundang-undangan itu bisa diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Ada yang menyimpulkan lagi? Urutan peraturan perundang-undangan ada 7. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi itu kesimpulan hari ini ya. Kita belajar tata peraturan perundang-undangan dan juga penerapannya di berbagai lingkungan. Sekarang silakan dikeluarkan HP kalian ya. Hari ini kita akan melaksanakan penilaian dari penilaian sikap dan juga penilaian pengetahuan. Nah, Ibu akan kirimkan penilaian sikapnya melalui grup W.
Nih, sudah ada beberapa yang masuk ya. Muhammad Yasir, Rina, Karisa, Kayila, Devan, Kasa, Rizky, Aurel, Joko, Putri, Dino, Ataya. Sekarang kita ke kuis ya. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Sudah, silahkan dikerjakan. Pemenangnya adalah nomor 1 Lulu. Oke, tepuk tangan dulu ya. Kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Bagaimanakah pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Seru tidak? Seru. Ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, silakan berdiri. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena dapat bermain peran dan bermain kuis menggunakan HP. Namun ada beberapa anggota yang kurang. Ya, terima kasih untuk refleksi hari ini. Ada lagi yang mau memberikan refleksi untuk harapan kedepannya bagaimana? Ya, silahkan. Pembelajaran hari ini bermanfaat dapat mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia. Harapan untuk pembelajaran selanjutnya, pembelajaran bisa menyenangkan, boleh membawa HP dan bermain kuis lagi. Oke, terima kasih ya untuk refleksi hari ini. Semoga pembelajaran kedepannya juga seru lagi ya. Nanti kita bisa bermain peran lagi. Tindak lanjut ya, yaitu untuk pertemuan selanjutnya, tugas kalian adalah mencari gambar salah satu peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian dari gambar itu, kalian nanti tuliskan itu termasuk jenis peraturan apa, nomor berapa, dan isi peraturannya apa. Ibu sudah kirimkan formatnya melalui grup WA. Itu ya, sudah Ibu kirimkan ya. Nah, silakan kalian rapikan kembali buku dan juga meja kursinya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, kalian Ibu harapkan selain jangan hanya mempelajari materinya ya, tapi bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa maupun negara. Terutama kalian sebagai pelajar harus menaati tata tertib sekolah. Kemudian Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya ya. Jaga selalu kesehatan. Kemudian nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Ingat, jangan mengendarai sepeda motor karena kalian belum memiliki SIM dan juga belum berumur 17 tahun. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu sekarang silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk hari ini ya.